Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudajat. NIM 1822 akan mempresentasikan tentang prinsip perangkat lunak I/O dan perangkat lunak I/O. Latar belakang merupakan tugas SO pengambilan data, memasukkan prianti untuk diproses lebih lanjut oleh prosesor, memeriksa prianti I/O, misalnya itu seperti printer, pengolahan perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem I/O. Umumnya perlu operasi I/O bila satu aplikasi dijalankan. Organisasi sistem I/O itu terbagi menjadi dua, yaitu organisasi fisik atau disebut dengan perangkat keras, dan organisasi perangkat lunak atau yang bisa disebut software. Organisasi perangkat keras atau organisasi fisik, printing I/O atau device dapat berupa komponen maupun elektrik maupun mekanik. Contohnya itu seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. Berdasarkan fungsionalitas prianti dibagi menjadi 3, yaitu printing antar muka pengguna, printing transmisi, dan printing penyimpanan data. Printing antar muka pengguna itu misalnya contohnya itu seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Kalau printing transmisi itu seperti NIC dan modern. Dan printing penyimpanan data itu contohnya untuk penyimpanan data. Contohnya itu seperti hard disk, CD-ROM, dan flash disk. Terus ada device controller atau adapter, merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari printing I/O agar printing I/O dapat terkontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Contohnya itu seperti graphics controller, SCSI controller, serial, dan parallel port controller. Bus I/O terdiri dari bus data, alamat, dan kontrol, berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Terdapat juga bus I/O lanjutan atau in ekspansi yang bersifat mudah berpindah-pindah atau movable dan umumnya terletak di dalam kotak komputer. Contohnya itu seperti bus paralel, serial, dan PS2. Dan di sini ada gambar contoh pengamatan printing I/O. Pengamatan printing I/O adalah setiap I/O butuh diberi alamat khusus untuk membaca dan menulis data. Dan pengalamatan I/O, printing I/O itu terbagi menjadi 2, yaitu direction MyPad I/O addressing, memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat printing I/O dan ruang alamat memori itu berdiri sendiri. Dan memori MyPad I/O atau addressing printing I/O memiliki alamat yang merupakan bagian dari ruang alamat memori utama. Lalu metode transfer data, programmer I/O atau polling prosesor itu bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer data dilakukan oleh device controller. Jika telah siap,
maka prosesor harus bertanggung jawab atas pemindahan data dari memori utama ke device controller. Tidak mempunyai akses ke memori utama. Intrude Defined I/O. Prosesor hanya bertanggung jawab atas pemindahan data ke memori utama atau hanya memberikan instruksi transfer data DMA atau Direction Memory Access. Prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data I/O. Sebagai gantinya, diperlukan tambahan perangkat keras DMA controller yang memiliki kendali atas bus internal dan jalur ke memori utama. Setelah tadi kita menjelaskan tentang organisasi perangkat keras atau organisasi fisik, sekarang kita ke organisasi perangkat lunak sistem I/O atau software. Umumnya terjadi atas beberapa lapisan. 1. Lapisan intrude handler, menangani terjadinya instruksi dialihkan ke handler, bertujuan untuk mencapai operasi yang sinkron. Dengan adanya fasilitas instruksi, prosesor tidak pernah idle. Proses akan berstatus blackout dan prosesor dapat dialokasikan ke proses lainnya. 2. Ada lapisan device driver, mengimplementasikan operasi dari masing-masing device controller atau membantu mencapai ketergantungan dengan keragaman printing I/O. Misalnya seperti graphics card dari vendor yang berbeda akan memiliki device driver yang menyediakan fungsi minimal untuk mengakses graphics card. Menyediakan 3. Lapisan subsystem I/O atau kernel I/O, menyediakan antarmuka atau fungsi I/O bagi SO atau aplikasi. Misalnya itu seperti penamaan printing I/O, proteksi, dan laporan kesalahan. 4. Lapisan pustaka I/O aplikasi, mengimplementasikan perpustakaan akses I/O atau API atau Application Programming Interface bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O dan memudahkan programmer karena mengakses ke berbagai macam printing I/O dengan menggunakan operasi yang sama. Misalnya seperti pustaka Win32, subsistem yang menyediakan API untuk operasi I/O dan juga operasi grafis pada sistem Windows. Tujuan device independent. Dengan adanya lapisan bawah perangkat lunak I/O yaitu input handler dan device driver, maka lapisan atasnya tidak membutuhkan informasi tentang rincian operasi I/O yang sangat beragam. Misalnya, pada saat pembuatan program penyimpanan file, perlu membuatkan berbagai revisi program untuk setiap printing penyimpanan data yang berbeda. Uniform naming, penamaan yang beragam untuk file yang disimpan di berbagai jenis media penyimpanan yang berbeda. Jenis nama berkas yang digunakan tetap sama meskipun disimpan di hard disk, CD, flash disk, atau memory stick. Error handling, kesalahan ditangani pada semua lapisan perangkat sistem I/O terdapat mungkin kesalahan baca koreksi pada tingkat perangkat keras. Device controller akan menangani kesalahan di tingkat perangkat keras
Device driver akan menangani kesalahan di tingkat perangkat lunak. Transfer sinkron versus asinkron. Sinkron, suatu proses yang dikatakan sinkron apabila suatu sistem dapat dilanjutkan mengeksekusi hanya setelah perintah terpenuhi. Kalau asinkron itu suatu proses dilakukan asinkron apabila suatu proses terus berjalan meskipun permintaan belum terpenuhi atau masih sedang dalam proses. Ansible versus the next device. Ansible jika dapat digunakan oleh beberapa saat bersamaan. Misalnya, pembacaan file pada satu disk oleh sejumlah komputer secara bersamaan pada jaringan dedicated hanya untuk pengguna yang dapat menggunakan printing I/O pada suatu waktu tugas selesai. Misalnya itu seperti printer. Lanjut, fungsi manajemen device. Scheduling jika suatu printing I/O akan menggunakan suatu proses I/O request. Jika sibuk, I/O request akan masuk antrian. Panel I/O bertugas melakukan penjadwalan. Buffering, menampung sementara data operasi I/O. Data yang hendak ditulis atau dibaca printing I/O disalin terlebih dahulu memori utama sebelum dipindahkan ke tujuan akhir. Ada beberapa keuntungan menggunakan buffering. 1. Mengatasi perbedaan kecepatan antar printing I/O. 2. Mengatasi perbedaan bandwidth transfer. Misalnya kayak seperti penyimpanan data ke input keyboard ke hard disk. Model antara keyboard atau per karakter dan hard disk per blok berbeda sehingga perlu ditangani. 3. Menyederhanakan pengguna penyalinan data di antara berbagai macam jenis printing I/O. Terus ada changing. Karena pengaksesan printing I/O lebih lambat dibandingkan pengaksesan memori utama sehingga akan memperlambat eksekusi proses secara keseluruhan. Pada mekanisme changing, data akan diakses dari printing I/O akan disalin ke care memory. Kemudian kernel I/O akan memeriksa apakah data yang hendak diakses sudah ada atau belum. Spoiling, hanya pemakaian printing I/O bersifat eksklusif, yaitu hanya dapat melayani satu tugas pada suatu waktu. Mekanisme spoiling pada multiprogramming ada tiga, yaitu sistem proses akan tetap mengirim data ke printing I/O sehingga proses tersendiri tidak dalam suatu status blackout. Tapi karena printing I/O sibuk, maka kernel I/O akan menampung dulu dan menempatkan dalam antrian. Kedua, meskipun program aplikasi yang mengirim data output telah selesai, yang di spoiling oleh kernel I/O tidak akan hilang. Contohnya itu, ketiga itu ada contohnya seperti printer dan alat cetak lainnya seperti fotokopi. Device reservation. Kernel I/O yang memastikan selama pengaksesan printing I/O atau yang bersifat eksklusif oleh suatu proses tidak ada intervensi dari proses lainnya
kernel I/O bertanggung jawab untuk memelihara dan mengaudit status printing I/O, dan kernel I/O harus memastikan pemakaian dan receiver suatu printing I/O tidak membuat deadlock. Error handling dapat rusak di printing I/O ataupun dalam proses pengiriman. Kernel I/O bertugas menangani kesalahan yang masih dapat diperbaiki dan minimal mencatat serta melaporkan kesalahan pada user. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.